Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, iman dan keberanian Daniel. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tantinya kami naikkan syukur, kembali Tuhan ajar kami, bimbing pimpin tuntun kami Tuhan untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Ajar kami melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan siapkan untuk kami diberkati. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Daniel 2 ayat 16 sampai dengan ayat ke-19. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Amin. Saudara, kisah ini bercerita tentang mimpi Nebukadnezar ya. Wah, baru kita dengar ya, seorang raja mimpi minta ditafsirkan bukan hanya mimpinya, bukan hanya arti dari mimpi, tapi mimpinya apa? Dia lupa mimpinya apa. Tapi yang pasti dia bilang ada mimpi yang luar biasa. Kayaknya nih saya harus tahu nih. Tapi dia lupa mimpinya apa. Jadi dia minta supaya siapa yang bisa menceritakan tentang mimpinya dan memberi pengertian tentang makna dari mimpi itu. Ya tentunya gak ada yang bisa ya saudara ya. Semua bilang aduh gak mungkin banget ya. Yang bisa melakukan itu dikatakan selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Itu yang dikatakan semua mereka para ahli mimpi saudara. Tetapi ada satu pribadi yaitu Daniel. Seorang yang penuh Roh Kudus dan seorang yang takut akan Tuhan. Dan berikutnya dikatakan tadi kita baca. Maka Daniel menghadap raja minta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukannya. Dia gak bilang gak bisa. Dia tahu dia punya Tuhan yang hebat. Sehingga ia minta waktu. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel? Dikatakan Daniel menjumpai teman-temannya yang Hanaya, Misael, Asaria, teman-temannya itu dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Jadi dia berkumpul bersama teman-temannya untuk memohon belas kasih Tuhan untuk Tuhan bisa menceritakan mimpi daripada raja itu. Maka di ayat 19 dikatakan rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Wow, kita punya Tuhan yang hebat ya saudara ya. Jadi kita bisa meneladani Daniel yang memiliki keberanian karena kebiasaannya yang dilakukan Daniel memuji Allah semesta langit. Nah saudara, kita belajar, kita punya banyak pergumulan, kita mungkin punya masalah yang sangat besar, tapi bagaimana kita perlu keberanian dari Tuhan untuk menghadapi setiap masalah itu, dan keberanian itu hanya didapat daripada Tuhan. Saudara, kita belajar di sini di dalam Daniel 2 ayat 19 dan 23. Daniel 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami
hal yang dipersoalkan raja. Iya, saudara. Kita lihat di sini bahwa Daniel punya kebiasaan bersama teman-temannya memuji Allah semesta langit. Itu yang dilakukan ketika dia menghadapi kesulitan yang sangat besar, yaitu bahwa dikatakan ia harus menceritakan tentang mimpi raja dan bahkan menafsirkan makna dari mimpi itu. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang sanggup melakukannya. Dan yang dilakukan Daniel segera bersama kawan-kawannya ini memuji Allah semesta langit. Jadi pujian itu harus menjadi satu respon yang otomatis ada pada kita ketika kita menghadapi setiap masalah. Nah saudara, karena kita percaya Allah bertata di atas setiap pujian umatnya. Nah saudara, ini yang dilakukan oleh Daniel. Dan kita tahu banyak hal yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menolong, dia memimpin, dia memberkati, dia melindungi dan lain-lain. Banyak pengalaman tentunya yang saudara sudah alami bersama dengan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi acuan untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong saudara dulu, Tuhan bisa tolong saudara sekarang. Dan Tuhan pasti akan tetap tolong saudara di tengah masalah seberat apapun yang saudara hadapi. Inilah yang seharusnya ada pada iman saudara saya sebagai orang percaya. Dan itu yang dilakukan Daniel. Daniel datang kepada Tuhan dikala ia mengalami kesulitan. Bagaimana ia harus menceritakan mimpi raja. Ya, dia tidak ada di dalam mimpi itu, tentunya dia tidak tahu mimpinya apa. Tapi dia percaya Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup menceritakan seperti yang dikatakan tadi, bahwa Tuhan dikatakan menyingkapkan itu dalam penglihatan malam kepada Daniel, saudara. Dan setelah itu Daniel memuji-muji Tuhan karena apa yang Tuhan lakukan itu, saudara. Jadi saudara, kita wajar memuji Tuhan. Kenapa? Karena memang ia layak dipuji, ia layak disembah. Dan bahkan apa yang dilakukannya melampaui apa yang kita pikirkan. Ia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu perlu kita catat, saudara, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kalau nyawanya sudah diberikan kepada kita, gak mungkin saudara Tuhan gak memberikan apa yang saudara minta. Kalau itu sepadan dengan apa yang diminta oleh Injil. Jadi saudara, itulah yang dilakukan oleh Daniel, memuji Allah semesta langit. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menyingkapkan mimpinya. Dan Daniel kembali memuji Tuhan. Yang kedua saudara, yang dilakukan Daniel adalah Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Iya, jadi keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat, saudara, tetapi karena ia percaya penuh kepada Tuhan. Karena ia mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang sanggup menafsirkan. Bukan hanya menafsirkan, tapi sanggup menyingkapkan mimpi yang diperoleh oleh raja. Nah itulah saudara, Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah bersumber segala hikmat dan kekuatan. Jadi hikmat ini sangat penting untuk mengatasi hal yang sulit. Seperti saudara tahu cerita Salomo. Apa yang diminta Salomo ketika Tuhan memberi kesempatan untuk Salomo meminta 3 hal kepada Tuhan. Dia cuma minta hikmat untuk bisa memecahkan setiap masalah daripada bangsanya. Dan berikutnya Tuhan tidak hanya memberikan hikmat, tapi Tuhan juga memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada Salomo. Nah saudara, demikianlah hikmat ada satu hal yang penting untuk kita dapatkan. Bagaimana saudara memperoleh hikmat? Tentunya kalau dikatakan di dalam Amsal 2 ayat keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ya saudara, ternyata untuk memperoleh hikmat, saudara harus dikatakan mengejar atau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Hikmat itu saudara bisa peroleh. Saya pernah nonton tentang seorang pemburu harta karun, saudara. Seorang pemburu harta karun itu pertama yang harus dia dapatkan adalah peta petunjuk di mana harta karun itu berada. Berikutnya ia melakukan tepat seperti petunjuk peta. Walaupun dia harus melewati gelombang ombak yang besar, harus melewati padang gurun dengan binatang buas, dia harus mengalami begitu banyak rintangan. Tapi seorang pemburu harta karun, dia terus maju sampai dia mendapatkan harta karun itu. Saudara, sebetulnya demikianlah Tuhan sudah memberikan kepada kita, yaitu harta karun yang terpendam, yaitu hikmat. Dan caranya gimana?
Pertama saudara harus mendapatkan peta. Dan peta itu saudara dapatkan, sudah saudara dapatkan. Inilah peta. Tuhan sudah kasih peta petunjuk kepada saudara bagaimana saudara memperoleh harta karun itu. Yaitu hikmat seperti yang Salomo dapatkan. Tidak ada raja yang semewah, semegah, sehebat daripada Salomo dulu dan tidak akan pernah ada lagi dikatakan. Kenapa? Karena ia memperoleh hikmat daripada Tuhan. Jadi ternyata untuk memperoleh hikmat, saudara harus mengejarnya seperti memburu harta karun. Lakukan tepat seperti petunjuk peta. Berikutnya saya percaya saudara akan mendapatkan hikmat itu sendiri. Caranya memang bukan hal yang mudah untuk saudara memberkati orang yang maki saudara. Tapi petunjuk peta katakan kalau dimaki kau harus berkati orang yang maki. Ketika engkau difitnah kau harus belajar jawab dengan ramah. Ketika kau direndahkan kau harus bersyukur karena Tuhan meninggikan. Dan Tuhan berkata, berbahagialah jika karena kebenaran, karena namaku engkau dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Karena besar upahmu di surga. Saudara, ini adalah hikmat untuk mengerti hal demikian saudara. Ada banyak orang kecewa karena sudah melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Tapi tidak mendapatkan seperti apa yang diharapkan. Tapi kalau saudara mengerti hikmat, saudara akan sangat mengucap syukur. Ketika engkau melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan apa yang saudara lakukan. Berikutnya Tuhan gak tahan mau kasih berkat. Upah yang besar buat saudara. Caranya gimana? Alkitab mencatat caranya. Harus ada yang dikirim Tuhan untuk mencela apa yang saudara lakukan. Harus ada orang yang dikirim Tuhan untuk memfitnah setiap pekerjaan baik yang saudara lakukan. Maka disitulah Tuhan akan memberikan upah yang besar buat saudara dan saya. Amin. Ini perlu hikmat untuk bisa mengerti firman Tuhan ini saudara. Jadi seringkali orang marah saudara ketika melakukan hal yang begitu banyak tapi tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan terima kasih, tidak mendapatkan balasan, kecewa, marah dan akhirnya mundur dari pelayanan, pindah gereja. Itu satu hal yang salah dan kebodohan yang dilakukan manusia karena tidak mempunyai hikmat. Kalau saudara mengerti hikmat, justru saudara bersyukur. Karena pekerjaan saudara berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan upah yang besar. Caranya gak ada yang lain. Selain mengirim orang yang memfitnah, mencela, dan menganiaya saudara. Saudara mengerti maksud ini? Ya biarlah saudara mengerti dan menangkap pengertian ini. Dan itulah yang membuat kita orang percaya bisa bertahan hari ini. Karena hikmat saudara dapat. Jadi ternyata untuk mendapatkan hikmat, saudara harus mengejarnya seperti memburu harta karun. Jangan berhenti, jangan menyerah karena apa yang kau lihat. Karena engkau yang dengar walaupun begitu sangat menyakitkan. Yang kau hadapi begitu sangat menakutkan. Fokus kepada Tuhan, maju terus saudara. Abaikan kehinaan, terus tekun pikul salibmu sampai tuntas di garis finish. Selesaikan sampai tuntas, jangan berhenti tengah jalan saudara. Saya mau bilang garis finish sudah ada di depanmu saat ini. Engkau hanya perlu maju terus. Engkau hanya perlu lakukan pekerjaan Tuhan dengan total. Senangkan hati Tuhan. Selagi masih ada kesempatan hari ini. Maka Tuhan bilang carilah aku maka engkau akan hidup. Dan Tuhan punya janji buat kita. Aku datang memberi hidup bukan yang biasa. Hidup yang berkelimpahan. Saudara mau menerima kelimpahan dari Tuhan. Kuncinya satu. Carilah aku kata Tuhan. Carilah Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui saudara. Ada waktunya dikatakan dalam Amos yang ke-8 ayat 11 sampai dengan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan menggembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatkannya. Iya, sesungguhnya waktu itu akan datang saudara. Akan ada banyak orang lapar dan haus, bukan akan makan dan minum, tapi akan firman Tuhan. Dikatakan mereka mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Halo saudara, hari ini kau mendapatkan firman dimanapun kau bisa dapatkan. Kau bisa mendapatkan melalui kitab suci yang saudara miliki. Atau kau tidak mudah lagi untuk membaca karena umurmu mungkin sudah lanjut. Engkau perlu kaca pembesar untuk membacanya. Atau kau sulit lagi membaca. Tuhan juga sediakan kepada kita yaitu Alkitab suara. Atau saudara bisa mendengar khotbah hamba Tuhan. Dari manapun saudara bisa dengar yaitu melalui YouTube saudara.
Jadi hari ini engkau begitu mudah mendapatkan firman. Tetapi ingat, satu hari ada satu dikatakan masa di mana orang lapar dan haus akan firman Tuhan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Jadi oleh karena itu pergunakan waktu yang ada seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada untuk kau datang kepada Tuhan. Sebab kekuatan Tuhanlah yang membuat engkau bisa bertahan hari ini. Dengan saya mau katakan, iblis gak pernah takut sama saudara yang membaca firman Tuhan. Iblis gak pernah takut dengan saudara yang rajin ibadah. Iblis takut kepada para pelaku firman Tuhan. Maka dikatakan Yakobus 4 ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, tunduk kepada Allah, taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Lalu berikutnya, saudara usir iblis, iblis pasti pergi. Makanya iblis gak pernah mau saudara taat. Dia berusaha banyak cara membuat engkau tidak taat untuk melakukan perintahnya. Sehingga pada akhirnya engkau tidak punya kekuatan. Engkau menjadi bulan-bulanan iblis. Engkau dibuat marah, sakit hati, kecewa, kepahitan, gak mau pelayanan. Mulai males, mulai kendor kerajinannya, mulai mengundurkan diri, mulai pindah gereja. Dan banyak hal yang iblis lakukan ketika engkau tidak taat akan firman-Nya. Ketika engkau tidak mau melakukan perintahnya. Oleh karena itu Tuhan tempatkan gembala-gembala di sekeliling saudara. Di tempat di mana Tuhan memanggil menempatkan saudara. Tujuannya apa? Untuk saudara digembalakan. Artinya ketika engkau salah, engkau ditegur, engkau diingatkan. Dan biarlah engkau menjadi penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih. Mau belajar, mau diingatkan, mau ditegur, mau dibenarkan kembali. Karena kita ada dalam masa akhir sebelum paling akhir. Paling akhir adalah dimuliakan. Sebelum dimuliakan, hari ini kita sedang dibenarkan. Ya saudara. Jadi waktu kau salah tetap datang kepada Tuhan. Tuhan akan benerin jalan saudara. Agar engkau tidak menyimpang. Agar engkau tidak tersesat. Agar engkau tidak tersandung. Firman Tuhan akan meluruskan jalan saudara kembali. Yang penting kau punya sikap rendah hati. Yaitu ketika dikatakan Wahyu 3 ayat 19. Orang yang kukasih, kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Sikap ini harus ada pada kita. Rela terima teguran dan bertobat. Jangan lagi ada di antara saudara yang mulai berkata, males ibadah di sini karena saya ditembakin terus sama firman. Saudara, firman bukan nembakin saudara. Firman menegur, firman mengajar, firman memperbaiki kesalahan. Yang penting kau punya sikap rendah hati untuk menerima teguran firman. Dan bertobat saudara, mau berubah, mau diubah. Ketika kau gak bisa, kau punya pemimpin-pemimpin rohani, minta didoakan agar kau mampu melakukan. Itulah sikap yang sesungguhnya yang benar, yang membuat kita makin disempurnakan dalam ketekunan. Saudara, kita lihat Daniel mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Dan Daniel mengakui bahwa Tuhanlah segala sumber hikmat dan kekuatan. Hanya Tuhan yang bisa menyingkapkan atau menceritakan mimpi daripada raja dan menafsirkannya. Saudara, perjalanan hidup kita tidak selalu mudah untuk dilewati. Kita tahu banyak masalah, ujian, pencobaan ya. Karena syarat pertama ikut Yesus, saudara tahu Lukas 9 ayat 23. Sangkal diri, pikul salib, setiap hari baru ikut aku, kata Tuhan. Maukah kau sangkal diri? Ketika kau mau marah, Tuhan bilang jangan marah, berhenti marah, tinggalkan panas hati. Ketika dibaki kau mau balas baki, Tuhan bilang gak boleh, kau harus berkati. Ketika kita marah sama orang yang jahat sama kita, Tuhan bilang kasih musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Itu perlu penyangkalan diri saudara. Pikul salibmu setiap hari. Matius 6 ayat 34 dikatakan kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok ada kesusahannya sendiri. Setiap hari ada kesusahan yang kita harus hadapi. Tapi gak usah takut. Kekuatan Tuhan menyertai saudara. Tuhan sedang latih saudara menjadi orang-orang yang kuat, bertahan, berdiri di tengah goncangan kayak apapun. Makanya kesusahan-kesusahan Tuhan izinkan agar kau kuat. Seorang nakoda yang hebat adalah seorang nakoda bisa melewati gelombang ombak yang sangat besar, laut yang sangat dalam. Dia bisa melewatinya, maka disebut ia seorang nakoda yang hebat. Begitu juga saudara saya. Saudara akan menjadi murid Kristus yang tangguh kalau kau bisa kuat menghadapi setiap rintangan, masalah, goncangan, pergumulan. Engkau tetap kukan berdiri di tengah badai. Ya, tetap bertahan berdiri, mata tetap fokus kepada Tuhan. Abaikan semua kehinaan yang kau alami, kau hadapi. Dan maju terus tekun pikul salibmu sampai tuntas. Tuhan jelas katakan dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak tapi Tuhan meluputkannya.
Tuhan juga katakan dalam Kisah 14 ayat 22 bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bahkan 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Semua bukan hal yang baik, bukan hal yang enak saudara. Tapi itu adalah latihan yang Tuhan izinkan akan kau menjadi orang Kristen yang tangguh. Murid Kristus yang kuat. Oleh karena itu saudara kita belajar hal yang ketiga. Bagaimana kita bisa meneladani Daniel memiliki keberanian. Karena kebiasaan dilakukan Daniel mempercayai Allah pasti menjawab doa. Kita baca Daniel 2 ayat 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Iya, Tuhan yang memberitahukan kepada Daniel apa yang dikatakan dipersoalkan oleh raja. Jadi dia percaya sekali bahwa Tuhan sanggup menjawab doa. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan raja. Dan Tuhan yang menyingkapkan kepada Daniel. Jadi inilah yang buat Daniel punya keberanian. Karena dia tahu dia punya tempat sandaran yang kuat. Dia punya tempat sandaran yang hebat. Saudara berbahagialah saudara saya hari ini dipanggil untuk mendekat kepadanya. Kita punya tempat sandaran saudara. Ketika kau punya masalah besar kau datang kepada Tuhan. Karena kau tahu Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup menjawab doa. Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan caranya yang ajaib. Ketika kau sudah berdoa serahkan, percayalah Tuhan yang akan bertindak saudara. Ini yang membuat kita orang percaya memiliki hidup yang tenang dan tentram. Ketika engkau mengandalkan Tuhan. Jadi Daniel memiliki keberanian dalam hidupnya ini karena dia tahu dia punya Tuhan, yaitu pribadi yang hebat yang sanggup menjawab setiap doa-doanya. Teka-teki dalam mimpi raja yang sulit dipecahkan itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonannya. Saudara, kita belajar dari Daniel yang mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang sanggup menjawab doa dan menolong dengan cara yang ajaib dan tepat pada waktunya. Dia akan memberi ketenangan dan keberanian untuk kita melewati setiap masalah kita. Dan percayalah perjuangan kita di dalam setiap masalah kita pasti tidak sia-sia. Ketika engkau datang dan mengandalkan Tuhan. Inilah yang seharusnya ada pada kita orang percaya. Engkau beribadah kepada Tuhan tapi masih khawatir. Engkau datang kepada Tuhan tapi engkau masih merasa putus asa dan gak punya pengharapan dalam hidupmu. Halo saudara, saya mau katakan engkau tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Walaupun kau punya KTP Kristen, walaupun kau rajin ibadah, walaupun kau pelayan Tuhan dan bahkan punya titel jabatan di dalam pelayananmu, tapi ketika kau tidak mengenal Tuhan, engkau tidak punya keberanian untuk melangkah. Jadi saudara kita belajar di sini, percayalah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Kembali saya mau katakan, kita punya sandaran yang hebat dan dahsyat. Engkau tidak perlu takut. Ketika kau menghadapi persoalan yang begitu besar kau hadapi, datanglah berseru kepada Tuhan seperti Daniel. Tuhan akan memberikan keberanian untuk engkau melakukan banyak perkara-perkara besar. Jadi saudara kita belajar dari Daniel yang punya roh yang luar biasa. Bagaimana saudara tahu dia punya roh yang luar biasa? Seperti dikatakan dalam Daniel 6 ayat keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Iya, Daniel punya roh yang luar biasa. Bagaimana dia punya roh yang luar biasa? Di ayat 11 mencatat ini cara yang dilakukan Daniel sehingga ia punya roh yang luar biasa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya Daniel punya komitmen dalam doa. Dia tetap berdoa. Di tengah keadaan dia difitnah dan akan dijebloskan ke gua singa, Daniel tetap berdoa.
Ini yang membuat Daniel berbeda dengan para pejabat lainnya. Karena dia punya roh yang luar biasa. Ternyata roh yang luar biasa ini juga didapatkan Daniel. Yaitu dikatakan Daniel 6 tadi ayatnya yang ke Daniel 6 ayat kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Catat, karena Daniel setia. Ini dia saudara. Dia berdoa dengan komitmen 3 kali sehari dan dia adalah orang yang setia. Maka tidak ditemukan kesalahan apapun. Tidak ada kelalaian dalam pekerjaannya karena ia orang yang setia. Saudara, saya percaya bagi orang yang setia Tuhan memperhitungkan kesetiaan saudara. Maka dikatakan Wahyu 17 ayat 14 yang akan menang bersama Yesus adalah mereka para murid yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia. Jadi saudara, bagi orang yang setia, Tuhan punya janji kau akan menang dalam segala hal. Engkau akan menang. Kenapa? Karena Yesus bersama dengan saudara. Tetap setia saudara, setia kepada Yesus melalui kesetiaan saudara kepada tempat rohani di mana engkau berada. Gereja lokal di mana engkau berada. Belajarlah, tetap setia, tetap bertekun, lakukan tugas pelayananmu dan selesaikan sampai tuntas. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi saudara, ini yang harus kita pelajari dari Daniel, luar biasa. Daniel punya roh yang luar biasa. Ia punya komitmen dalam doa. Ia adalah orang yang setia. Dan kita melihat Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel untuk menyelesaikan masalah yang ada di depannya. Yaitu raja meminta Daniel menceritakan mimpinya dan bahkan menafsirkannya. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang hebat. Nah saudara, ini yang harus kita lakukan. Saya percaya kalau saudara melakukannya, saudara akan menjadi orang yang berbeda dari orang-orang di sekeliling saudara. Saudara akan menjadi orang yang punya roh yang luar biasa. Dan kau akan dipercaya dimanapun kau berada, ditempatkan. Baik di dalam dunia sekuler maupun di dalam dunia rohani. Engkau akan dipercayakan lebih lagi. Dan engkau akan diangkat Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan itu adalah janji Tuhan. Tetap bertekun dalam doa, tetap setia di dalam menjalankan tugas pelayananmu. Dan tuntaskan sampai garis finish. Saya percaya bahwa apa yang saudara lakukan tidak bersia-sia. Janji Tuhan pasti digenapi. Upah yang besar menanti saudara. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini engkau mungkin saat ini dalam masalah seperti apa yang diperhadapkan kepada Daniel. Engkau saat ini harus mengambil keputusan sepertinya mentok sana sini. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang hebat. Berserulah kepada Tuhan. Dia sanggup menyelesaikan masalahmu. Saya akan berdoa. Bapa, kau tahu setiap masalah yang kami hadapi, setiap sahabat penerobos yang hari ini mendengar program ini, biarlah mengerti bahwa ia punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkau sanggup menyelesaikan masalah kami jauh melampaui dari apa yang kami doakan dan apa yang kami minta. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi rema buat setiap kami. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dan kami percaya di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak bisa kami lakukan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Demikian sahabat penerobos, biarlah keberanian Daniel ini menjadi pelajaran buat kita. Kita juga bisa memiliki keberanian Daniel ketika engkau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan saya katakan saya rindu untuk bergabung. Nanti saya akan kasih link Zoom buat saudara. Mari tetap setia, terus belajar untuk mengenal jalan Tuhan, tuntaskan sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.